Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari ini saya menceritakan dari awal saya memelihara domba sampai saat ini. Jadi dulu awal-awal kenapa saya memilih domba, dengan alasan perawatannya sangat mudah, kemudian makan untuk pencarian pakannya juga terlalu simpel, kemudian cara berkembangnya juga cepat. Nah, kemudian awal-awal dulu ketika saya memelihara domba, jadi saya beli indukan tuh 10, kemudian satu pejantan. Di bulan 7 di tahun 2023 itu posisi saya beli itu beberapa sudah hamil memang. Nah, dengan jumlah harga saya beli itu sekitar 11.500.000. Kemudian disitu saya pelihara sampai dengan saat ini jumlah kambing saya sudah mencapai kurang lebih 30 ekor. Karena di bulan 7 di 2023, di bulan 6 dia sudah beranak, berarti 10 taruhlah ya. Berarti kan mereka sudah bertambah 20 ekor. Nah, di bulan 6 di 2024 ada yang beranak 2, ada yang beranak 1 ya. Ada beberapa domba yang beranak 3, tapi yang satu tuh anaknya itu kurang sehat, akhirnya dia mati. Jadi jumlahnya sekitar ada 30 ekor ya, bahkan lebih ya. Nah, disitu di di umur saya memelihara domba 1 tahun itu, dengan pakan yang sederhana mungkin, dengan cara perawatan yang sesimpel mungkin, alhamdulillah beberapa ini saya sudah memiliki aset, yaitu hasil dari domba ini ya. Kenapa? Dengan alasan beberapa saya tidak memiliki kambing, yaitu kalaupun kambing itu berkembang biaknya hanya setahun sekali hitungannya dalam haul 1 tahun, tapi kalaupun domba itu bisa beranak 2 kali. Itulah bagaimana alasan saya memilih domba. Kemudian dikala sela-sela saya itu memelihara domba, itu bukan usaha utama saya. Jadi kesibukan saya itu beberapa, ada saya mengajar di sekolah di pagi hari, kemudian beberapa juga saya harus ke ladang. Kemudian sela-sela saya waktu itu saya ada inisiatif untuk memelihara kambing. Jadi usaha ternak kambing itu bisa menjadi sebuah utama untuk ketahanan pakan sebuah di dalam perekonomian. Jadi kalau kita ingin usaha ternak kambing, jadi ada 2 hal ya. Kalau kita ingin usaha, solusinya ya bagaimana kita tidak usah ngarit gitu. Itu para pemula-pemula yang masih ingin memecahkan bagaimana memelihara kambing atau domba tidak ngarit. Kemudian kalau kita tidak mau banyak-banyak, otomatis ngaritnya pun kita juga tidak sesuai gitu loh. Jadi yang namanya usaha pastinya ya beberapa modal juga harus kita keluarkan. Kemudian dalam hal modal ini kita juga nggak usah tanggung-tanggung, nggak usah takut bagaimana dengan ini, kemudian dengan itu, kemudian berpikir bagaimana resiko. Jadi kalau kita usaha, anggaplah kita berjudi. Berjudi itu bagaimana? Kalau orang judi, kita pasang berapa juta, berapa ratus, kalaupun kita nggak menang ya sudah gitu loh. Berarti kita nggak merasa rugi ataupun apa. Besok punya duit lagi, kita berjudi lagi. Besok lagi punya duit kalah lagi ya, kita punya duit lagi, berjudi kalah lagi. Jadi sama dengan orang usaha itu. Jadi mental kita harus siapkan, keberanian harus kita siapkan, perhitungan dalam siklus waktu juga harus kita persiapkan ya, terutama mental dan ilmunya terutama. Jadi jangan, kalau kita mau memelihara kambing, jangan kita keburu nafsu. Pelajari dulu semua ilmunya ya, baik dari sistem pakan, baik dari sistem keadaan cuaca, kemudian yang terbaik dalam untuk kita itu apa. Kalau kita mau fokus dalam kambing ya kita harus benar-benar tahu ilmunya gitu loh. Kalau kita belum tahu ilmunya, kita harus tiba-tiba buat kandang sekian meter, lebar sekian meter, kambing sekian puluh ekor. Kalau kita belum tahu ilmunya ya hasilnya itu kurang maksimal.
Tapi kalau kita sudah ada ilmunya, kita sudah ada apa namanya cara-caranya, ada modalnya, ya sudah, kita tinggal melakukan step by stepnya, langkah-langkah awal bagaimana kita menjadi peternak yang sukses. Ya saya sendiri, saya aku ya belum sukses lah, karena posisi kandang saya itu masih sederhana, belum seperti kandang-kandang yang tertera pada di dunia media sosial yang lainnya. Tapi di sini saya insya Allah optimis, yakin bahwasanya peternak kambing itu bisa menyajikan untuk ketahanan pakan di ekonomi masa depan. Ya, itu tadi, kalau kita ingin usaha, apapun usahanya, ya terutama di ternak, harus tahu kapasitasnya, baik dari ilmunya, kemudian terutama modal. Modal itu pasti, ya, semua usaha terutama yang pertama adalah modal. Jadi kesimpulannya, ya, kita beternak itu sangat menjanjikan, usaha yang sangat menyenangkan, kemudian bisa menjadi ketahanan pangan ekonomi di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu saja ya cerita-cerita pada hari ini. Mohon solusinya, mohon sarannya kepada suhu yang lainnya agar peternak Indonesia bisa jaya di masa depan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.